Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang sekali hari ini kita bertemu kembali. Setelah pertemuan kemarin kita kuliah mandiri, belajar mandiri bersama teman-teman sekelompok. Ya, mari hari ini kita lanjutkan lagi. Kita ketemu dengan cara tatap muka. Tapi bukan tatap muka ketemu muka ya, tatap monitor. Entah monitor laptop atau monitor HP. Tapi kan masih bisa melihat wajah. Saya yang bisa dilihat wajahnya oleh kalian, tapi kalian tidak bisa saya lihat wajahnya ini. Gimana nih, kameranya nggak ada yang on ini. Ya, semoga kalian kondisinya sehat walafiat. Sudah sarapan semua ini? Eka, sudah sarapan belum? Belum, Pak. Kenapa kau belum sarapan? Baru bangun. Baru bangun. Kevin, sudah sarapan belum? Siapa yang sudah sarapan? Silakan raise hand. Belum, Pak. Belum juga. Ya Allah, teman-teman ini. Oke. Meski kalian belum sarapan dan saya yakin mungkin akan mempengaruhi ya, mempengaruhi kerja otak kalian ini. Karena kan otak kan perlu tenaga ini. Apalagi kita belajar berpikir, memeras otak ini. Belum sarapan ya, semoga enggak terlalu. Maka mari kita berdoa. Semoga perkuliahan di pagi ini berjalan lancar. Dan yang lebih penting lagi ini yang saya berharap ya, karena bagaimanapun juga tujuan kuliah yang seperti ini adalah mempersiapkan kalian ya. Pendidikan kan itu tujuannya adalah mempersiapkan kalian untuk kalian nanti bisa hidup mandiri ya. Tentu dengan ilmu dari pendidikan ini ya, mulai dari SD sampai perguruan tinggi yang bisa jadi bekal kalian ya. Semoga demikian. Mari berdoa, menurut keyakinan masing-masing, berdamai. Selesai. Oke teman-teman, hari ini kita lanjutkan ya. Di pertemuan pertama kita akan, di pertemuan pertama kemarin kita lebih untuk perkenalan ya, persiapan ya. Terus kemudian yang kemarin kalian kuliah mandiri tentang strategi ya, strategi kalian belajar ya, mengetahui bagaimana perusahaan-perusahaan besar melakukan strategi kampanye periklanan. Ini penting ya, karena kita melihat bagaimana mereka melakukannya ya. Kenapa? Makanya saya minta kalian mempelajari strategi periklanan di Super Bowl. Ada yang tahu Super Bowl itu apa? Ganeswara? Perlombaan gak sih, Pak? Kenapa Hilvi? Kurang keras suaramu Hilvi? Perlombaan kah, Pak? Iya, perlombaan apa? Apa ya? Kalau nggak salah rugby, enggak, bukan. Bukan. Lupa berarti saya. Soalnya kamu paling nggak suka olahraga itu, jadi nggak keringat. Ya. Sama Iya, saya Pak, juga nggak terlalu suka, nggak tahu permainannya kayak apa itu. Ya, siapa yang tahu? Mungkin Eka atau Satria atau Juan, apa itu Super Bowl? Football Amerika Pertandingan itu, Pak. Iya. Siapa yang ngomong? Silakan monggo. Juan mungkin, Juan dulu. Tadi ada beberapa ngomong bareng, jadi kayaknya ketuburan. Jadi mending sekarang giliran. Siapa dulu? Juan atau siapa? Satrio tadi. Tadi jawabannya udah benar tadi. Pertandingan sepak bola Amerika. Bener, Pak. Nama lainnya juga rugby, nama lainnya. Bukan. Masuk, Nama lainnya itu football. Oh, football, Pak. Mereka menamakan sepak bola mereka itu football. Tapi kalau yang dimaksudkan football kita,
mereka menamakan sebagai soccer. Tapi iya. kalau di seluruh dunia namanya football ya, sepak bola kita itu yang 11 orang melawan 11 orang ya. Tapi kalau menurut mereka apa yang kita mainkan yang 11 orang sama 11 orang itu namanya soccer. Soccer. Nah, football mereka itu seperti itu. Ya, football ya kalau saya sih itu football Amerika gampangannya kayak gitu. Ya ada bolanya ya ditendang tapi juga dikempit juga dilempar ya, terus nggak jelas juga tubruk-tubrukan gitu ya. Ya kayak gitu. Tapi ya memang ada serunya sih, saya lihat itu ada serunya apa ya, kelihatan seperti benar-benar menang itu capek gitu. Berdarah-darah kayak gitu. Tapi ini bukan ininya teman-teman. Oke, itu pertandingannya. Super Bowl-nya sendiri itu event apa? Oke, itu pertandingannya memang. Oke, betul, olahraganya. Sekarang Super Bowl-nya sendiri itu eventnya apa? Makanya dinamakan super ya. Pasti itu event yang khusus, yang super juga. Apa itu maksudnya? Kemarin nggak dikerjakan tadi ini. Atau model bagi tugas ini. Padahal saya nggak suka ini kalian bagi tugas. Kalian harusnya belajar kelompok. Apa Super Bowl? Diam semua ini. Seperti eventnya, Pak. Kenapa? Seperti event Ya, pertandingannya, Pak. mohon maaf, suaranya putus-putus. Seperti Ya, event oke, pertandingannya, Pak. pertandingan. Tapi event yang mana ini? Apa? Ya, Juan? Ya? Nggak dengar aku. Jawaban saya event Ya. pertandingan, Pak. Ya, Pertandingan. sistem pertandingan. Ya, jadi Super Bowl itu adalah event pertandingan final. Jadi apa ya? Mereka itu negara itu kayak dibagi wilayah gitu ya. Nggak tahu lengkapnya apa. Yang jelas ada beberapa wilayah, misalnya Amerika Barat, Amerika Timur. Amerika Barat, Amerika Timur pakai sistem kompetisi penuh, ya, sistem kompetisi. Juara antar wilayah ini diadu ya di dalam final itu untuk memperebutkan juara Amerika. Lah, pertandingan final ini yang dinamakan Super Bowl. Ya, karena apa? Jagoan-jagoan antar wilayah ini ya, ini berhadapan untuk mendapatkan juara the best Amerika ya. Maka semua mata masyarakat atau rakyat Amerika menuju ke pertandingan ini, ya. Maka event yang paling banyak dilihat oleh orang Amerika, adalah Super Bowl ini, ya, Super Bowl ini. Maka inilah kesempatan bagi perusahaan untuk berpromosi, beriklan, ya. Tapi karena kepingin yang masang iklan tinggi sekali, karena tahu yang menonton banyak, maka harga iklannya di Super Bowl mahal sekali, ya, mahal miliaran ya. Tapi mereka menghitung bahwa pasti ada efeknya. Ya, kemarin kita belajar di periklanan bahwa apapun iklan itu pasti akan memberikan efek, ya, memberikan efek. Nah, itu dia sudah menghitung dan dia sudah yakin bahwa pasti akan menghasilkan, ya, menghasilkan meskipun biaya yang mahal, ya. Jadi di Super Bowl ini karena ini iklannya mahal, maka mereka membuat iklan sebagus mungkin. Bahkan bintang-bintangnya itu bukan bintang-bintang iklan, tapi adalah bintang-bintang film, ya. Bintang-bintang film yang bahkan bukan bintang film biasa, tapi bintang-bintang film yang box office, ya. Box office, dan cerita-ceritanya itu pokoknya luar biasa iklannya. Digarap itu benar-benar seperti film sebenarnya. Pokoknya mereka mengerahkan segala tenaga, upaya semuanya. Maka kalau saya ya, untuk yang mata kuliah manajemen periklanan, mesti saya minta lihatlah Super Bowl, ya. Dan saya kepinginnya kalian tidak hanya melihat iklannya Super Bowl, ya. Coba lihat strateginya. Karena kalau sekarang tidak hanya iklan aja, iklan TV, tetapi bagiannya, ya. Maka teman-teman, di manajemen periklanan ini kita belajar tentang strategi. Ya, strategi ini artinya seperti kayak perang. Kita tidak hanya menggunakan misalnya satu alat perang, misalnya tank aja,
atau pesawat aja atau mungkin satu pasukan, tapi kita akan menggunakan beberapa pasukan dan kemudian kita menggunakan taktik-taktik dan macam-macam. Intinya kita akan memenangkan peperangan, yaitu itu namanya strategi. Lah di sini kita belajar. Makanya di pertemuan yang kemarin itu saya minta kalian sebenarnya saya inginnya tidak hanya sekedar melihat iklan. Kan kemarin tugasnya kan saya ingin kalian coba strateginya apa, bukan hanya sekedar melihat iklannya, tapi sekedar melihat strateginya, ya. Karena iklan, ya, ilmu iklan yang paling hebat di dunia ini ya di Amerika. Saat yang paling bagus melihat event iklan yaitu di Super Bowl, ya. Saya mungkin nggak ini baru-baru saja ya, beberapa tahun saya memasukkan Super Bowl dalam ini. Kalau saya melihat buku-buku periklanan, mesti yang diangkat pasti Super Bowl. Ya, saya terlambat, kira-kira baru 3-5 tahun terakhir yang saya mengangkat Super Bowl. Lalu dulu nggak mengangkat Super Bowl, karena saya baru menyadari bahwa Amerika adalah kiblat, ya, kiblat ilmu periklanan dan event periklanan yang paling hebat yaitu di saat Super Bowl. Nah, itu yang kemudian pernah saya mempelajarin semua Super Bowl, ya, maksudnya tidak hanya tahun 2021, 2020 kayak apa, 2019 terus kayak gitu. Apakah kalian juga mempelajari Super Bowl? Tidak hanya tahun ini, yang kemarin saya minta 2021 juga melihat-lihat Super Bowl yang lain. Bagaimana? Sudah lihat belum? MDS Channel ini siapa ya? Kok ada namanya MDS Channel? Nih, YouTube channel. Siapa ini MDS Channel? Dani, Pak Dani. Walah, Dan. Kamu nggak pakai MDS Channel ini kenapa? Gak bisa pakai akun Stikom, Pak. Aku nggak tahu. Loh, kok bisa kamu? Terus kan bisa di-rename toh, meskipun pakai HP kan bisa toh. Kemarin mau tak rename, cuma kok agak susah nyarinya, settingannya buat rename nama ini loh. Nah, kita usahakan kembali lagi. Ya, oke. Jadi terima kasih teman-teman ya, atas yang apa yang sudah dipelajari. Tapi kemarin itu pemanasan ya, supaya kalian melihat begitulah perusahaan-perusahaan besar di Amerika melakukan strategi kampanye periklanan yang luar biasa. Dan kalau kita melihat kampanyenya tidak hanya melalui televisi yang kemudian dipancarkan luas secara nasional, secara Amerika, tapi juga ada internetnya, ada YouTube-nya, ada apa. Itu yang sekarang ya. Oke. Hari ini kita akan lihat ya bagaimana sih yang dinamakan sebagai manajemen periklanan. Tapi mungkin sebelum kita lanjutkan, kan ada yang mau ditanyakan khususnya kemarin terkait misalnya kalian menemukan sesuatu yang menarik untuk dibicarakan di Super Bowl. Halo? Tidak ada. Halo? Kayaknya. Gak ada? Yes, oke. Iya, oke, Hilvi. Kelihatan teman-teman? Kelihatan, Pak. Saya bukan pakai PowerPoint ini, pakai Word. Kelihatan? Iya. Kelihatan, Pak. Kelihatan yang pakai HP kelihatan nggak? Ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, oke. Yes, oke, terima kasih. Apa yang dimaksud dengan manajemen periklanan? Apa yang membedakan dengan teori periklanan? Ini pertanyaan saya waktu pertemuan pertama. Ya, kalau sebut sederhananya teori periklanan belajar tentang membuat iklan, sedangkan manajemen periklanan membuat tentang strategi kampanye periklanan. Jadi kalau gampangnya perang itu, iklan itu kayak pasukan ya, pasukan misalnya satu batalion gitu ya, angkatan darat aja misalnya menyerbu gitu. Tapi kalau manajemen periklanan tidak hanya pasukan, tapi kita akan mengerahkan artillery yang meriam itu mungkin tank, kemudian pesawat, bahkan mungkin kapal laut kita kerahkan. Pokoknya segala daya yang segala kayak kita punyain ya. Itu yang membedakan. Nah, kalau kita lihat di sini maka kalau ketika kita membuat iklan, hubungan kita paling cuma hanya satu organisasi, yaitu perusahaan kita sendiri, yaitu biro iklan ya, karena biro iklan yang membuat iklan. Tetapi ketika kita bicara tentang manajemen periklanan, maka di situ terkait dengan sistem-sistem yang lain ya.
Jadi manajemen periklanan ini sebenarnya adalah apa ya, kaitan dengan berbagai organisasi ya. Tapi kalau kita lihat ya, inti dari sistem manajemen periklanan itu adalah pengiklan ya. Jadi kalau kita lihat ya, siapa yang butuh iklan ya, yang butuh iklan namanya pengiklan ya, yaitu perusahaan yang mau masang iklan. Siapa yang membuat iklan namanya biro iklan ya. Kemudian iklannya ini mau ditampilkan di mana supaya dilihat orang, itu namanya media massa ya. Ini 3 sistem. Di dalam sistem ini ada 3 bagian besar ya, nanti ada bagian-bagian kecil yang lain ya. Lah, inti dari sistem ini adalah pengiklan ya, seperti juga apa, misalnya mesin. Hendriko, mesin itu intinya di mana? Sumber kekuatan mesin itu apa? Kalau misalnya pagi ini mau ke kampus, saya nyalakan mobil misalnya ya, terus kemudian nggak bisa jalan misalnya, ini berarti kan nggak jalanin mobil saya karena sumber kekuatannya di mesin. Lah, sekarang mesin sendiri itu kekuatannya di mana? Hendriko? Iya Pak saya. Mesin sendiri kekuatannya ya di ini apa? Aduh Pak, saya lupa namanya, tapi aku tahu Pak bentuknya. Apa ya? Berarti kamu tahu juga mesinnya, kok sampai tahu bagiannya? Tahu bentuknya tapi lupa namanya Pak. Oh gitu. Apa? Yang itu nggak sih? Karburator. Iya itu Pak, kalau nggak salah. Sekarang loh mobil sudah nggak ada karburator, rata-rata sudah apa, injection. Injection pakai ECU. Berarti energi gak sih Pak? Ya apa? Kayak energi gitu nggak sih? Yes, betul. Itu jawabannya. Ya. Jadi kalau kita misalkan misalnya mobil itu terdiri dari berbagai subsistem ya. Ini saya memberikan contoh-contoh supaya kalian bisa memahami lebih jelas ya. Mobil misalnya, kita menggunakan mobil untuk membantu kita mengangkut sebagai alat transportasi ya. Di dalamnya yang kita rasakan ya tentu kursi empuk, AC kayak gitu ya. Tapi sebenarnya di dalam mobil itu banyak subsistem ya. Ada mesin yang menggerakkan, terus kemudian ada roda yang berputar ya. Kemudian mungkin di dalamnya itu ada AC ya, apakah mungkin ada musik ya. Terus kemudian ada lampu ya, dan bahkan mobil-mobil sekarang yang sudah menggunakan elektronik itu tambah canggih ya, banyak apa namanya sensor-sensor seperti itu. Tetapi kekuatan semuanya adalah di energi. Ya, jadi inti dari mobil adalah mesin. Inti dari mesin adalah energi. Energi apa? Ya tergantung ya. Kalau misalnya anggap saja mobil normal ya, mobil bensin, ya energinya adalah bensin. Kalau misalnya mobil diesel ya mungkin adalah solar. Ya demikian juga ini. Ya, ketika ada pengiklan, ada biro iklan, ada media massa, inti dari sistem ini apa? Pengiklan. Pengiklan kenapa? Karena pengiklan ini yang memberikan order. Kenapa? Karena pengiklan ini yang memiliki energi. Kenapa? Karena pengiklan ini yang memiliki uang. Dengan uang ini dia order bikin iklan ke biro iklan jalan. Ya. Kemudian setelah iklan dibikin, dipasang di media massa. Kenapa media massa mau? Diberi uang sama pengiklan. Bayangkan kalau kemudian pengiklan nggak punya duit. Ya contoh mungkin saat ini ya mungkin saat pandemi mereka nggak memiliki duit ya. Tadi malam saya ngobrol dengan pengusaha, saya tanya ya. Kan sudah lama nggak ketemu, ini saya tanya. Bagaimana ini bisnisnya? Gitu, saya bilang, waduh, berat gitu ya. Pokoknya yang penting dia survive ya, artinya ya bisa bayar listrik, bayar pegawai kayak gitulah. Tapi profit nggak ada. Yang penting pokoknya nggak makan modal gampang gitu. Ya wes lah. Jadi kayaknya ini memang situasinya kayak sama. Terus kemudian saya memberikan pengharapan, ya insya Allah mungkin setelah ini mungkin bangkit ya. Ya tapi agak berat karena akan tergantung tadi itu energinya di mana? Energinya di masyarakat. Masyarakat punya energi nggak? Punya duit nggak? Kalau punya duit pasti kan membelanjakan lah, itu gerak jalan. Ya, tapi saya kemarin menyarankan bagaimana kalau menggunakan IT ya, misalnya jualannya lewat IT. Ternyata teman saya ini masih belum mau fokus ke sana karena dia memang nggak tahu ya.
nggak tahu bagaimana memanfaatkan IT, ya misalnya lewat shopping shop online shop kayak gitu, ya. Lah dia mengharapkan anaknya, sedangkan anaknya itu kayak ogah-ogahan, nggak benar-benar bantu. Ini kemarin kayak gitu. Ya, ini contoh, ya. Jadi sumber energinya adalah di pengiklan. Maka kalau kita lihat di sini adalah tugas dari pengiklan, yaitu adalah perusahaan yang memasang iklan adalah memberikan pengarahan dan dukungan bagaimana tujuannya, yaitu perusahaannya supaya profit, kemudian tercapai, itu tujuannya, ya. Nah, sedangkan bentuk pengiklan bisa individu, swasta, pemerintah, lembaga. Mungkin ada yang mau memberikan contoh, kalau misalnya pengiklan itu bentuknya pemerintah, itu seperti apa contohnya? Siapa? Kemal, mungkin Kemal barusan hadir. Kemal? Iya loh Pak. Kira-kira pengiklan yang bentuknya pemerintah seperti apa? Kok gak ada suaranya Kemal? Kemal? Sudah sarapan belum Kemal? Oh belum Pak. Masih lemes ini Pak, saya masih mengumpulkan tenaga ini, otak ini masih harus dipanaskan dulu ini, mobil baik. Apa Kemal? Lupa Pak. Ya, jadi pengiklan ada bentuk-bentuknya. Contoh misalnya pemerintah, bentuknya contoh pengiklan yang pemerintah ya misalnya pemerintah bikin iklan-iklan yang kayak sekarang misalnya tentang apa itu 5P 3P itu ya, di saat pandemi ini apa itu 3M, mencuci tangan, pakai masker, menjauhi kerumunan. Ya kayak gitu ya, ini contoh pemerintah membuat iklan, ya, tujuannya misalnya untuk yang seperti itu tadi, ya mungkin ada yang bayar ada yang enggak, ya. Sedangkan kemudian contoh lembaga, ya lembaga ini berarti di luar individu, swasta, pemerintah. Apa itu Pak Yusuf? Bisa mungkin LSM ya, kayak misalnya WWF kayak gitu ya, memasang iklan tentang punahnya binatang atau apa. Kalau individu ya contohnya misalnya caleg ya, bikin iklan untuk supaya dirinya dipilih, capres yang kemudian ingin dipilih ya kayak gitu ya. Sedangkan kalau swasta nggak perlu saya berikan contoh ya. Justru di sini yang paling banyak adalah swasta ya, karena mereka butuh untuk perusahaannya eksis, tidak hanya eksis seperti teman saya ya, sehingga dia bilang saya kepinginnya nggak hanya sekedar cuma hidup, tapi pingin profit ya, maksudnya berkembang gitu. Nah, seperti itu. Tes. Suara saya tidak terdengar teman-teman? Ada Pak. kok Pak. Bener, Pak. Saya terdengar Pak. Oh gitu. Katanya MDS, kok suara saya tidak ada. MDS mana? Dani. Ada ya, oke, kita lanjutkan lagi ya. Maka di sini kita akan lihat bahwa manajemen periklan itu fokusnya adalah pada analisa, perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Oke, ini satu sisi bagian ya. Kemudian bagian yang lain dari sistem itu ada namanya biro iklan. Nah, biro iklan ini adalah sesuatu ya, lembaga, perusahaan, individu dan macam-macam yang membantu pengiklan untuk membuat iklan, gampangnya seperti itu. Tentu sebelum bikin iklan ya mereka akan melakukan analisa ya, terus kemudian berkreasi, mendesain, membuat, kemudian memasang iklan di media massa. Ini contoh biro iklan ya. Kemudian bagian yang ketiga adalah media ya. Siapakah media ini? Media ini adalah sesuatu lembaga perusahaan yang menyediakan ruang dan waktu. Apa maksudnya menyediakan ruang dan waktu? Ada yang tahu mungkin apa yang dimaksud dengan menyediakan ruang dan waktu? Dita Ayu? Dita?
Kenapa kok menyediakan ruang dan waktu? Kenapa? Dita Ayu? Diam ini. Afifah sehat? Kemarin ikut kuliah saya ya di public speaking. Ya, Afifah? Iya sehat Pak. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Belum. Kamu jangan ikut-ikutan Kemal, karena Kemal inginnya diet itu. Iya Pak. Apa Kak Afifah? Kenapa kok menyediakan ruang dan waktu? Siapa yang menyediakan ruang, siapa yang menyediakan waktu? Seperti apa contohnya? Menyediakan ruang dan waktu, mungkin maksudnya itu menyediakan ruang untuk iklannya gitu nggak sih Pak? Iya, betul sekali, betul. Cuma apa bentuknya ini kan? Kalau cuma ngomong ruang dan waktu bingung. Mungkin Misalnya bentuknya bisa seperti kayak iklan-iklan billboard atau kayak yang gitu-gitu nggak sih Pak? ya, itu yang mungkin ruang ya. Kalau waktu? Kalau waktu mungkin ada batasannya gitu Pak untuk mengiklankan iklan itu. Jadi kalau misalnya billboard itu misalnya berapa harganya, mungkin cuma berapa minggu atau bulan gitu, saya nggak tahu. Ya, yang pertama sih benar, cuma yang waktu ini bukan itu maksudnya. Jadi kalau kita lihat media massa itu jasanya adalah menyediakan ruang dan waktu. Nah, iklan ada yang bentuknya memang ruang ya, seperti iklan cetak ya. Iklan cetak yang ukurannya misalnya berapa, 1 kolom kali 20 itu ruang ya. Maka media massa itu sebenarnya yang kita media massa cetak, yang koran, majalah itu sebenarnya menyediakan ruang ya. Kalau kita baca ya itu adalah kertas yang sudah ada ukurannya. Kalau koran ukurannya berapa, majalah itu sebenarnya ruang. Jadi mereka mau ditempatin iklan kita, maka yang kayak koran, majalah ini contohnya adalah menyediakan ruang. Mereka siap untuk menerima iklan-iklan kita yang bentuknya kayak iklan cetak. Tapi kita punya juga iklan yang mungkin bentuknya seperti suara, ya, suara kayak iklan radio. Lah, radio ini bentuknya, medianya bukan seperti koran yang bisa kita lihat. Radio ini cuma hanya menyediakan waktu. Ya, misalnya jam 7.00 sampai jam 7.01, berarti 1 menit misalnya ya, 7 kayak gitu. 1 menit ini waktu, ya, menyediakan waktu. Maka iklan kita yang bentuknya seperti kayak suara dan itu berarti waktu kan, itu bisa diterima. Atau mungkin iklan yang bentuknya video. Video itu juga adalah waktu, ya. Jadi media massa ini adalah perusahaan atau lembaga atau apapun yang menyediakan ruang dan waktu untuk yang ditempati iklan kita. Maka kita akan lihat lagi ya. Di sini selain 3 tadi, yaitu pengiklan, bioiklan, dan media massa, ada yang saya bilang tadi, ada bagian-bagian kecil yang lain ya, ada bagian-bagian yang lain. Oke, kita lihat dulu. Intinya dari sistem itu adalah pengiklan. Kenapa tadi? Karena pengiklan memiliki energi ya, istilahnya Hendrigo ya. Memiliki uang kalau istilah saya ya, karena dengan uang itu semuanya bergerak ya. Kalau nggak punya uang nggak bergerak ya. Biro iklan ya nggak dapat order ya mau bagaimana bikin iklan kalau nggak punya uang ya. Media massa ya nggak ditempatin iklan ya, nggak punya duit juga. Nah, tapi kalau kemudian tempat iklan dapat duit, bergerak terus semuanya ya. Jadi yang pertama pengiklan, intinya di situ ya. Pengiklan ini dipengaruhi oleh pasar dan consumer behavior, perilaku pasar, perilaku konsumen. Contoh ya, contoh masalah pasar ya. Saya adalah pengusaha hotel ya, pengusaha hotel ya. Dulu sebelum pandemi ramai sekali ya, banyak orang yang memakai hotel saya. Tapi ketika pandemi ya, ketika pemerintah melarang bepergian, melarang berkerumun, nyaris hotel saya meskipun buka, nggak ada yang pakai, sedikit. Nah ini contoh bahwa bisnis saya ini ternyata juga ada pengaruh dari pasar, ya, ada pasar, ya. Contoh lagi perilaku konsumen, ya, perilaku konsumen.
Contoh seperti teman saya tadi itu, ya pengusaha restoran ya, teman saya itu pengusaha restoran Padang, ya restoran Padang. Yang tadi itu yang saya tanyakan tadi malam bertemu setelah lama nggak ketemu, ya ketemu mungkin lihat ya cuma sih hello, tapi tadi malam yang lumayan ngobrol lama kayak gitu ya, saya tanyakan, ya pada dasarnya dia cuma survive aja. Lah sekarang ketika pandemi ada perubahan perilaku ya. Kalau dulu mungkin ya orang seneng datang ke restoran makan-makan bareng seperti itu, karena pandemi nggak boleh seperti itu, mau tidak mau orang melakukan apa, order online ya, order online. Sekarang semakin banyak ya, nggak hanya dari perusahaan transportasi atau ojek online yang sudah ada kayak Grab sama Gojek ya, dulu ada GoFood, ada GrabFood, sekarang perusahaan online marketplace seperti Shopee pun juga bikin juga namanya Shopee Food ya, dan saya yakin nanti juga banyak juga yang seperti itu ya. Nah, karena ini orang sudah jarang ya, perilakunya sudah berubah, harusnya teman saya ini harusnya juga ya. Kemarin saya tanya, sudah daftar Kak di kayak Shopee Food kayak gitu? Belum gitu. Ya, saya bilang saya pernah pesan makanan lewat Shopee Food, saya lihat mau ketika saya pesan nasi Padang itu sampai ada tulisannya sibuk, artinya ordernya penuh sehingga saya nggak bisa order ya, saya nggak bisa order ya, baru agak lama kemudian standby lagi bisa pesan lagi. Ini artinya sampai kewalahan ya. Saya cari punya kemarin, saya cari nggak ketemu, saya malah ketemunya itu dekat jauh ya, mungkin sekitar 10 km dari saya gitu ya. Ini contoh, ini perilaku yang berubah. Kalau dia kemudian tetap seperti itu, takutnya ya terpengaruh. Ya, ada yang mau memberikan contoh bahwa sebuah bisnis dipengaruhi entah pasar atau perilaku pasar. Siapa yang mau memberikan contoh? Siapa yang memberikan contoh? Hafid Al-Fahila mungkin mau memberikan contoh sekarang ini ya, mungkin mau diberikan contoh ya, bisnis ini terkait dengan pasar dan perilaku pasar atau perilaku konsumen ya. Hafid mau memberikan contoh seperti yang saya contohkan tadi? Oke, diam. Oke, saya ingin dengar suaranya Pace nih. Pace? Lama ini nggak ngobrol sama Pace nih. Halo Pak. Halo Pak. Gimana kabarnya? Hah, Steven? Ya, aku tak ngobrol dulu dengan Pace ya, Fajrin ya. Pace, gimana kabarmu? Baik-baik Pak. Alhamdulillah. Papua gimana kabarnya sekarang? Kamu di Papua atau di Surabaya? Di Papua. Masih di Papua. Ya, gimana kondisinya di sana? Kan ada PON ya. Siapa namanya? Pace. Lihat kamu PON. Di Jayapura dia. Beda. Kamu di mana? Lah kamu sendiri di mana? Jauh ya? Antara Manokwari Jayapura jauh? Jauh. Berapa kilo tuh kira-kira? Itu sampai besok pagi sampai itu. Sampai pagi. Nah, jalur darat ya sampai pagi ya. Berarti ada yang mungkin nggak pakai mobil ya, nyabrang sungai gitu ya, naik kapal gitu ya? Iya. Oh ya Allah gitu. Ya. Kamu tinggal mata kuliah ini nggak, Pace? Mata kuliahku? Ya tinggal ini aja. Kamu harus lulus kamu ya, jangan tinggal punya aku ini aja ya, manajemen periklanan aja, sama sama aja. Skripsi. Ya skripsi. Skripsimu juga sudah? Belum. Oh, berarti kamu 2 ya semester ini ya, skripsi sama kuliahku ini ya, manajemen periklanan. Iya. Kuliah lain nggak ada? Ada public speaking. Oh iya ya, sama. Oh berarti aku ya, semua aku. Tapi public speaking Beda. Dulu masa aku? Bukan. Dulu siapa yang kamu waktu yang pertama? Baru masuk Pak. Oh kamu baru masuk public speaking? Iya. Belum ngambil dulu berarti? Belum. Oh gitu. Public speaking kan katanya untuk semester awal, Pace. Kamu barusan ngambil sekarang?
dengan Radit. Apa contohnya Pak C? Bisnis yang terpengaruh oleh pasar dan perilaku konsumen. Nggak tahu, Pak. Ya? Nggak tahu, Pak. Di tempatmu bisnisnya lancar semua atau ada ada yang kena dampak karena pandemi ini, Pak C? Menurutmu? Belum ada. Ya, terima kasih Pak C. Senang sekali ngobrol lagi sama kamu. Oke, tadi kalau nggak salah Steven tadi ngomong. Steven, gimana kabarmu? Baik Pak, baik. Aku kira aku tadi yang dipanggil Pak. Kamu Pak C kok. Iya aku Pak di 18 dipanggil Pak C juga Pak masalahnya. Oh gitu. Soalnya yang aku tahu Muhammad Fajrin ini dulu sama temennya dipanggil Pak C. Saya nggak tahu kalau ada Pak C yang lain. Kamu dipanggil Pak C juga? Iya Pak. Walah, berarti kamu Pak C junior aja ya? Pak C senior Fajrin ya? Anjing. Iya Pak. Saya juga baru tahu dulu waktu ngajar offline ketemu Pak C itu teman-temannya manggil Pak C, padahal arek ganteng kok Pak C. Padahal singkat saya Pak C itu kayak tanaman yang kalau dimakan pahit sekali itu loh ya. Itu pare Pak. Tanaman lagi. Oh, bukan. Oh iya Pak. Sorry. Kalau bahasa Indonesia namanya mengkudu ya. Apa ya? Mengkudu ya, bentuknya bunder gitu, ada kayak bintik-bintiknya itu loh. Pace kalau istilah Surabaya, kalau bahasa Indonesianya itu mengkudu kalau nggak salah ya. Kalau pare itu kan yang ya bentuk apa? Ya sayur Pak, sayur. Sayur, ada kayak kerut-kerutnya itu di dalamnya itu ya. Buat makan apa itu biasanya sama batagor kayak gitu ya. Oke, kamu sekarang di mana, Pak C Junior? Lagi di Surabaya Pak. Di Surabaya? Ya. Oh. Enggak. Lu kamu aslimu mana? Ya aku dari Papua juga Pak. Oh Papua juga. Lu kenapa kamu nggak di Papua kayak Pak C? Aduh, tiket mahal Pak. Oh kamu belum sempat pulang sejak pandemi berarti? Iya. Oh begitu. Kalau Pak C kan libur, terus kemudian pandemi jadi nggak sempat kembali lagi ke kampus. Jangan-jangan kamu itu Fajrin nggak sempat kembali ke kampus, nanti kamu lulus wisuda sudah nggak kembali lagi ke kampus, kamu nanti wisudanya online juga ini. Ya, ada yang mungkin mau disampaikan, Stephen? Ada bisnis yang terkait dengan pasar dan perilaku pasar? Ya kurang tahu sih Pak, karena saya di Surabaya di rumah aja Pak, jarang keluar. Kalau yang Surabaya yang kamu amatin apa? Media mungkin, sosial media. Seperti apa? Ya sosial media yang sering anak muda pakai, mungkin IG, Facebook dan lain-lain. Tapi kurang tahu juga untuk sistem cara bisnisnya ya. Ya. Ya, tadi sebenarnya kita sudah melihat bahwa sebenarnya sebelum pandemi pun perilaku pasar pun sudah bergerak berbeda. Contoh misalnya transport misalnya. Orang sebelum pandemi pun sudah mulai senang pakai sebangsa ojek online ya daripada misalnya taksi ya. Bahkan kendaraan umum ya. Makanya yang terpukul sebenarnya saya lihat itu adalah kendaraan umum seperti kayak bemo, bis umum ya, bis kota kayak gitu ya. Terus kemudian bahkan taksi ya saya lihat itu. Orang-orang sekarang lebih senang pakai kayak ojek misalnya sepeda motor atau mobil gitu. Padahal dulu mereka menggunakan bemo gitu ya. Makanya saya lihat bemo itu sekarang semakin sedikit saya lihat itu ya. Saya yakin mungkin banyak yang gulung tikar ya.
karena apalagi di zaman pandemi. Tanpa pandemi pun ini saya lihat BEMO juga semakin berat. Nah ini contoh ya, bisnis dipengaruhi oleh pasar dan perilaku pasar ya. Contoh lagi yang lain misalnya ya, jadi kalau kita bikin transportasi kayak misalnya kayak BEMO gitu ya sudah nggak menguntungkan sekarang, berat ya, berat. Contoh aja kayak gini ya, ini cerita dari tetangga saya ya, di sana di Surabaya ya. Dia kerja di Tunjungan Plaza ya, jadi SPG di sana. Rumahnya di Beratang ya, sebelahnya rumah orang tua saya. Dulu dia naik motor, ya, naik motor, parkir, kemudian kerja, pulang, ambil motornya, terus pulang, ya. Nah, ini sekarang tidak lakukan, ya. Dia sekarang naik ojek, ya, naik ojek online, ya. Ketika ditanya, kenapa kau naik ojek online? Ternyata lebih murah, ya. Naik ojek itu cuma 10.000 kalau nggak salah, ya. 10.000 kalau nggak salah. 10.000 atau berapa? Nggak sampai 10.000, sampai 10.000, ya. Tapi cepat ya, cepat. Dia sudah langsung di depan, ya, sudah di depan, langsungnya sudah di depan, langsung bisa masuk. Naik motor, keluar bensin, ya, parkir di belakang, ya, bayar parkir, ya, bahkan hitungannya per jam, ya. Kemudian ketika pulang dia ngambil parkir, antri masih lama. Kalau kalian tahu TP kan tahu kan, parkir sepeda motor jauh. Jadi biayanya sama tapi capek ya, karena dia nyetir juga ya. Daripada gitu mending ojek online. Ini contoh ya, bahkan seingat saya nggak sampai 10.000 kok ya. Padahal kalau saya hitung-hitung parkir paling lebih dari 5.000. Kalau ceritanya itu ojeknya dari rumah itu cuma 5.000 atau berapa ya. Jadi ini sekarang pergeseran demikian. Nah kalau kemudian bisnis tidak melihat itu, maka ini berat ya. Maka kita lihat lagi bahwa sistem bisnis ini ya dipengaruhi oleh pasar dan perilaku pasar. Selain itu ternyata bisnis ini juga dipengaruhi oleh pengatur ya, pengatur dan pengendali. Contoh adalah pemerintah ya. Ini yang kemarin saya baca, ini saya juga nggak tahu ini kenapa kok sampai seperti itu. Misalnya contoh saya pengusaha telur ya. Telur ini sekarang turun ya, harganya turun. Ya kan rugi, saya kan pasti beli makan, beli apa vitamin macam-macam, beli anaknya ayam. Ini ternyata turun ya. Kenapa? Ternyata pemerintah membuka impor telur. Telur ini impor ternyata. Ya kan? Karena impor mungkin harganya mungkin lebih murah, sehingga kita nggak bisa bersaing. Ini contoh. Kita juga dipengaruhi oleh pemerintah, karena pemerintah dulu melarang impor, sekarang membuka impor ya. Atau mungkin apa ini, pengusaha garam ini katanya ya, harganya sekarang jatuh karena pemerintah buka itu. Tapi mungkin di lain pihak apa itu kemarin benur boleh diekspor, sekarang tidak boleh. Nah, kayak gini. Jadi pemerintah ini juga memegang kendali ya, termasuk juga pesaing juga memegang kendali. Kalau ini contoh lagi ya, saya terakhir ini beli bibit bibit tanaman ya. Kalau saya langsung datang ke offline ini, bibit tanaman ini, misalnya buah durian itu, saya dulu beli bibit durian ini langsung di pusatnya di Malang sana, ya, bukan di penjual ya, kayak dia pokoknya pengepul ya, karena dari jalan besar itu jauh sekali, masuklah. Kebetulan saya lagi ada project di sana, kok ternyata kok depan kantornya itu ada orang jualan itu, saya lihat banyak sekali gitu, bukan pedagang pinggir jalan yang kayak di toko bunga ya. Jadi saya pikir ini murah, tapi itu saya beli aja kemarin 50.000 kalau nggak salah, kecil ya, nggak sampai, tingginya itu mungkin cuma 30 cm. Sekarang saya beli bibit kayak gitu durian kemarin tingginya 1 meter ya, di online itu cuma 30.000. Bahkan setelah saya beli bibit durian itu, di sosial media saya selalu dimunculkan iklan-iklan bibit durian ya. Mungkin siapa namanya sosial media melihat bahwa saya pernah beli ini, kemudian mengingat karena ada AI-nya ya, artificial intelligence, kemudian menawarkan itu. Harganya loh padahal cuma 1.500, 10.000, 12.000 ya. Ini kalau misalnya saya tetap jualan 50.000 padahal online, dan dengan ada sekarang Harbolnas ya, kayak 10, 11, 11, ini kan rencananya mungkin
10-10 ya, kemarin 99, dengan dimana kayak gitu biasanya ongkos kirim gratis, ya ini akan pengaruh. Ya contoh, beberapa yang lalu ada wali santri yang sesama anak saya ya, dia jualan bibit durian. Saya tanya ya, apakah jual online? Tidak gitu. Saya tanya berapa harganya, 100.000. Harganya 100.000 itu kalau saya beli dia ya, itu nanti ada biaya kemas itu 20.000. Ongkos kirimnya sekitar 50.000 ya, berarti 170.000. Padahal saya yang kemarin itu beli bibit durian tinggi 1 meter, pengemasannya gratis ya. Ongkos kirimnya gratis cuma 30.000 1 meter. Ini kalau dia bisnis seperti itu lama-lama dia habis juga ini. Karena kalau sama pesaing ya, pesaing turun ya kita nggak turun ya, mereka pembeli akan memilih yang murah, apalagi kalau di marketplace itu mudah untuk melihat murahnya, tinggal sort by price, yang lower price kayak gitu ya. Lah oke. Jadi ini contoh ya. Nah kemudian yang berkaitan dengan pemberi jasa untuk pengiklan, yang kita tahu tadi ada biro iklan. Biro iklan ini adalah sesuatu perusahaan, lembaga ya, instansi yang membantu untuk membuatkan iklan, pengiklan. Kemudian ada media massa yang bersiap untuk menerima pemasangan iklan agar dibaca oleh pembacanya media massa. Itu adalah target dari pengiklan ya. Selain itu mungkin ada lembaga riset ya, lembaga misalnya konsultan marketing ya. Konsultan marketing ini adalah membantu bagaimana merancang marketingnya, strategi marketingnya, atau mungkin melakukan riset pasar. Misalnya contoh, berapa orang yang sekarang suka dengan produk ini, apa yang tidak disukai, ini contoh ya. Sehingga kita kan juga harus melakukan riset ya. Oke. Kemudian kita akan lihat lagi ya. Di sini orang-orang yang berperan ya, kalau di pengiklan ada namanya manajer periklanan. Kalau bahasa Inggrisnya advertising manager, ini adalah orang yang nantinya adalah memasang iklan. Sedangkan di perusahaan media massa namanya adalah manajer iklan, advertisement, pakai men ya. Tapi kalau buat yang biasanya kita tahu di Indonesia, manajer periklanan ini biasanya adalah marketing manager gitu ya, atau mungkin sales manager ya. Sedangkan manajer iklan ini biasanya adalah AE ya, orang yang mencari iklan. Jadi kalau kita lihat hubungannya orang per orang, di pengiklannya ada namanya manajer periklanan atau marketing atau sales manager. Kemudian biro iklan ini sama juga ada sebenarnya juga ada sales ya, cuma nanti pelakunya adalah AE. Yang berhubungan dengan manajer periklanan di pengiklan adalah AE. Sedangkan untuk biro iklan yang berhubungan dengan media iklan namanya adalah media bayar ya. Nah sekarang kita lihat ya, kan tadi bahwa untuk membuat iklan kebanyakan adalah menggunakan biro iklan. Tapi bisa terjadi ada perusahaan yang tidak menggunakan biro iklan ya. Saya sih ingin berharap kalau misalnya kalian memang fokus di dunia periklanan, saya kepinginnya kalian kerja di perusahaan biro iklan ya, karena di situ tantangan kalian akan terjawab ya. Karena di situ kalian diminta untuk bikin iklan sebagus-bagus mungkin, sekreatif mungkin, yang sukses mungkin ya. Dan dulu waktu saya kuliah juga berharap itu ya, kepingin bekerja di perusahaan biro iklan. Cuma waktu itu saya kepingin perusahaan periklanan di Jakarta, tapi ternyata saya kerja di perusahaan biro iklan yang di Surabaya, malah enak malahan ya. Kalau di Surabaya kan, di Jakarta kan pasti ada biaya tambahan, misalnya saya biaya kos, makan. Kalau ikut sama orang tua kan, kos kan nggak bayar, makan bisa sama orang tua, nanti gaji masih agak utuh ya, kayak gitu ya. Nah, tetapi ada perusahaan yang tidak menggunakan biro iklan. Alasannya apa? Bisa jadi misalnya mereka langsung berhubungan dengan media massa, ya, berhubungan dengan media massa. Saya langsung menghubungi misalnya SCTV, gitu. Ini iklan saya, tolong tayang, gitu. Berarti nggak perlu biro iklan, gitu. Lupa Yusuf, siapa yang buat iklan ini? Kalau kemudian tidak menggunakan biro iklan, bisa jadi yang kedua ini, mereka punya biro iklan sendiri. Loh, Pak Yusuf ada tak? Ada. Dulu waktu saya kerja di SCTV memiliki biro iklan sendiri yang dinamakan sebagai promotion department ya, departemen promosi. Itu
biro iklan ya. Saya pikir-pikir ini adalah internal biro iklan ya. Karena apa? Perusahaan SCTV yang menyerahkan kepada promosi untuk melakukan strategi kampanye periklanannya semua di sini ya. Siapa kliennya dari perusahaan dari promosi saya ya SCTV itu ya. Saya punya kawan ya, dulu kerja di perusahaan biro iklan besar kalau nggak salah Matahari ya. Matahari Advertising, saya nggak tahu sekarang masih eksis atau tidak ya. Nah, dia bikin iklan ya, terus kemudian salah satu kliennya itu adalah perusahaan bank ya, Gajah Tunggal, GT ya, disingkat GT itu ya. Nah, suatu ketika teman saya yang tadi kerja di biro iklan tadi itu direkrut dalam tanda petik mungkin dibajak ya untuk jadi pegawainya di Gajah Tunggal. Ternyata di Gajah Tunggal ini mereka bentuk kayak biro iklan sendiri ya, mungkin tidak sekomplek kayak di biro iklan, tapi teman saya ini akhirnya dia membuat iklan-iklannya untuk Gajah Tunggal ya, nggak hanya untuk iklannya, dia semuanya berkaitan desain, misalnya bikin kalender, bikin poster, bikin apa, semuanya dia ya, ada timnya, ada beberapa orang, ada manajernya. Ini contoh ya. Jadi mereka tidak butuh biro iklan karena sudah ada biro iklannya. Nah, ini yang mungkin peluang untuk kalian ya yang kerja di kuliah di DKV ini, karena sekarang perusahaan pasti butuh yang dinamakan iklan, apalagi sekarang dengan adanya sosial media. Mereka pasti butuh ya, pasti butuh. Minimal yang sosial media, misalnya update konten-konten untuk Facebooknya, Twitternya, Instagramnya, ya, YouTube-nya. Nah, mereka kadang-kadang daripada menyerahkan ke biro iklan lebih mahal, mereka merekrut tenaga kerja. Ya, saya punya beberapa mahasiswa di kampus yang lain itu sudah ada yang kerja yang kayak begini. Saya nggak tahu, mungkin perusahaannya nggak terlalu besar ya. Jadi mereka butuh yang seperti itu. Saya yakin ini juga dibutuhkan untuk yang perusahaan-perusahaan skala besar yang mungkin akan butuh lebih banyak lagi. Ya, cuma memang yang saya amatin ya untuk yang orang-orang seperti ini di perusahaan itu mereka kepinginnya murah, dalam arti efisien. Kalau bisa saya merekrut beberapa orang, sedikit orang, tapi bisa mengerjakan semuanya. Bikin video bisa, bikin iklan audio bisa, membuat iklan cetak bisa. Maka menulis iklan juga bisa, memotret juga bisa, membuat video juga bisa, maksudnya nge-shoot gitu. Waduh, ini yang kepinginnya mereka. Maka kalau bisa sih kalian yang ketika kuliah ini ya ditekunin semua, karena ternyata ya memang kayak gitu. Dulu contoh ya, saya kerja di SCTV di biro iklan internal ya. Ketika saya tes, tesnya itu semuanya berkaitan dengan pembuatan iklan. Tapi apa yang terjadi ketika saya kerja pertama awal-awal? Pekerjaan saya awal-awal malah copywriter. Di copywriter nggak ada tesnya, waktu itu nggak ada copywriter dan tidak ada petunjuk bahwa saya jadi copywriter. Tapi justru awal pekerjaan saya itu copywriter. Untung saya suka menulis ya, untung saya menulis. Jadi saya selamat dari masa percobaan 3 bulan. Coba kalau misalnya saya diterima, disuruh bikin copywriter, wah ya saya mungkin nggak bisa, mungkin kemudian kamu nggak cocok di sini gitu kan, masa percobaan kan bisa dikeluarkan sewaktu-waktu gitu. 3 bulan selesai kamu nggak cocok di sini. Dilala saya mikir untung saya suka menulis ya, untung coba menulis sehingga saya masih bisa membuat copywriting ya kayak gitu ya. Nah sekarang yang terakhir bisa saja mungkin media massa menghubungi perusahaan ya. Tadi kalau perusahaan berhubungan dengan media langsung karena bisa saja mungkin dia sudah punya iklannya. Kalau sebaliknya bisa saja, ini sebenarnya konsep awal dari biro iklan, media massa ini langsung menghubungi perusahaan. Kenapa? Karena media massa ini kadang-kadang memiliki kayak biro iklan juga. Ya kayak dulu SCTV ya, SCTV juga punya biro iklan juga yang bukan untuk SCTV, untuk luar. Jadi para marketing mencari perusahaan, terus kemudian saya bikin iklan untuk dipasang di SCTV, tapi dia nggak pakai biro iklan, ya dibikinkan sama SCTV. Lah itu biasanya justru ada paketan, artinya sudah termasuk gratis ya. Contoh juga saya pernah dulu memasang iklan di radio itu, ya masang iklan di radio itu iklannya sudah dibikinkan sama radio itu. Ya jadi saya tidak perlu biro iklan ya untuk membikinkan iklan ya. Saya sudah menyerahkan ke dia sendiri yang bikin iklannya. Ya, sehingga apa? Saya tidak butuh biro iklan. Ya, kayak gitu.
Ya, ini tentu mungkin layanan karena mungkin persaingan sehingga mungkin pakai paket. Pak, masang iklan di kami, sudah Bapak tinggal beres saja, materinya berikan ke API, misalnya materi-materi apa yang diomongkan, kami siapkan materinya untuk iklannya kayak gitu. Ya. Oke, kemudian sekarang kalau kita lihat ya, apa sih yang menjadi tugas Biro Iklan? Tugas Biro Iklan ya sebenarnya kayak menjawab pertanyaan dari 5W1H ya, yaitu adalah menetapkan tujuan periklanan. Sebenarnya tujuan periklanan itu sudah ada ditetapkan sama perusahaan ya, pengiklan ya. Tapi di sini pengiklan nanti akan dibantu sama Biro Iklan untuk menajamkan tujuan ya. Kenapa? Ya, karena Biro Iklan ini yang lebih lebih kompeten, yang lebih pintar. Contoh misalnya begini. Saya perusahaan semir sepatu ya. Saya akan datang ke Biro Iklan. Tolong saya bikinkan iklan. Iya Pak, apa tujuannya? Supaya semir sepatu saya laku, ya, banyak orang beli. Gimana bentuknya? Ya pokoknya semir saya itu adalah paling bagus dibanding semir sepatu yang lain. Itu. Tapi kemudian si Biro Iklan mungkin akan bilang, Pak jangan begitu Pak. Loh kenapa? Ini kalau seperti itu percuma. Loh kok percuma? Ya nggak akan laku juga, bukan nggak laku gimana? Iya, ada yang rendah, ada yang jadi masalah sekarang, masalah semir sepatu. Apa itu? Orang tidak rajin semir sepatu, ya kecuali mungkin tentara atau apa ya. Tapi orang-orang jarang nyemir sepatu. Lah ini bagaimana kalau iklannya tujuannya adalah bukan mengatakan produk kita baik, tapi tujuan kita adalah mengubah perilaku mereka yang malas untuk nyemir sepatu menjadi rajin nyemir sepatu. Otomatis kalau mereka rajin nyemir sepatu berarti butuh semir ya. Nah kalau sudah butuh semir, otomatis semir Bapak akan laku terjual. Lah kalau gini kita bilang semir kita terbaik, tapi mereka sendiri nggak pernah beli. Nah ini contoh ya, bahwa si Biro Iklan bisa mengatakan seperti itu ya, menajamkan tujuan periklanan ya. Kemudian kedua adalah what ya, positioning, apa yang mau diletakkan ya. Misalnya contoh dulu yang saya ingat itu adalah Oppo. Saya ingat sekali ya, karena dulu ada mailing list ya. Mailing list itu adalah kayak grup itu tapi lewat email ya. Ketika masih ada mailing list ya, terus kemudian Oppo masuk ya. Lah ada seorang pengamat per-HP-an gitu sering nulis di media massa, dia bilang bahwa ketika kita datang ke toko-toko ya, nanya Oppo gitu ya. Mereka mengatakan salesnya ini, oh Oppo ini bukan HP Cina. Ini HP bikinan Amerika, tapi di toko lagi lain, oh ini HP bikinan Eropa kayak gitu. Kenapa? Karena waktu itu citra produk Cina jelek, jadi nggak mungkin Biro Iklannya sudah ngomong jangan ngomong itu ya, tapi itu masih kurang kuat ya. Nah kemudian positioningnya di Oppo itu adalah ketika sudah mulai bikin iklan diposisikan adalah Oppo itu adalah kamera fotografik phone ya, kameranya bagus, bisa untuk fotografi, selfie dan macam-macam. Itu yang kemudian tertanam ya, tertancap di benaknya konsumen bahwa HP Oppo ini cocok untuk fotografi. Apakah HP yang lain tidak cocok? Sebenarnya sama kekuatannya, tapi karena belum ada yang membuat positioning HP yang cocok untuk fotografi. Nah itu. Kalau dulu ada HP yang cocok untuk lagu kalau nggak salah, yaitu Sony ya. Sekarang Sony sudah nggak ada ya. Kemudian ada lagi nanti HP yang kuat ya, jatuh nggak apa-apa, kekelindes nggak apa-apa, HP Sony kalau nggak salah sekarang juga nggak ada. Jadi positioning ini menentukan kira-kira dikenal apa di hadapan para calon konsumen. Kemudian who ini adalah segmen, siapa yang dituju, anak sekolah atau apa. Ini yang direncanakan sama Biro Iklan ya, tentu sambil diskusi dengan pengiklan. Kemudian adalah kreativitas, pasti iklannya nanti seperti apa, pakai talent kayak apa, pakai cerita kayak apa. Ini adalah kreativitas dari para Biro Iklan. Kemudian adalah where, diletakkan di media mana. Ini penting juga. Kalau misalnya iklan kita inginnya dibaca anak-anak, tapi iklan kita letakkan di majalah dewasa, ya nggak mungkin. Atau sebaliknya, kepinginnya adalah untuk anak-anak, untuk yang dewasa, tapi iklannya kita letakkan di majalah anak-anak, ya nggak bisa juga. Atau produk ini untuk keluarga, tapi
kemudian dilihat di TV yang isi film kartun. Nah, ini contoh ini, maka kita harus tepat juga meletakkan media massa yang tepat di program apa yang tepat. Nanti kita belajar ya, ini namanya media planning ya. Ini yang profesi ini yang lagi banyak dicari karena gak begitu banyak orang yang bekerja di media planning atau ahli media planning. Ini kalau kalian mau belajar di sini, mumpung ada kesempatan, di sini kuncinya ya. Media planning ini belum banyak karena media planning ini orang yang yang banyak mengkonsumsi media sehingga sangat mengenal ya. Kemudian ada when itu adalah kapan tepatnya ya, kapan tepatnya untuk menempatkan iklan kita, jamnya, harinya, waktunya, karena berbeda-beda. Atau dulu kalau kita mau masang iklan baris itu paling tepat hari Sabtu. Kenapa? Karena hari Sabtu itu banyak orang butuh iklan karena hari Ahad, Sabtu dan Ahad itu kan libur. Mereka kemudian nyari, ya misalnya saya butuh sepeda motor, mereka beli koran hari Sabtu. Kemudian dicari Sabtu nggak nemu, dicari lagi Ahad, Senin sudah beres, yang kerja lagi. Maka iklan yang paling tepat ya hari Sabtu itu. Ahad aja sudah nggak tepat karena bisa saja Sabtu itu sudah laku, mereka sudah beli di hari Ahad ya, di hari Sabtu. Kemudian adalah how much, ini yang penting ya, juga nanti kita akan masuk, yaitu adalah perencanaan anggaran ya, karena bagaimanapun juga yang seperti saya bilang tadi, yang dikatakan Hendriko adalah energi ini tidak terbatas. Energi ini tidak terbatas, ada batasan. Perusahaan, meskipun perusahaan besar sekelas Unilever apapun, pasti juga punya batasan berapa biaya yang sudah ditetapkan. Maka tanggung jawabnya Biro Iklan adalah bagaimana menetapkan anggaran seefisien mungkin, tapi untuk menghasilkan seefektif mungkin penjualan. Ya. Oke, kalau kita lihat secara perkembangan Biro Iklan, oke, sekarang apa yang menjadi ciri dari Biro Iklan yang full service ya. Kalau kita lihat tadi itu ada beberapa biro iklan ya. Nah, kalau biro iklan yang membantu kita membuat iklan itu ada beberapa kategori ya. Paling bagus ya, kalau kita lihat di sini ada tangan media, area kreatif. Yang bagus adalah full service. Full service ini adalah yang memiliki semua jasa yang bisa membantu konsumen. Gampangnya biro jasa full service ini adalah biro iklan yang gampangnya one stop service gitu. Jadi klien datang di situ sudah nggak mikir-mikir yang lain, iklannya sudah tayang. Contoh misalnya ya, saya perusahaan minuman mineral ya. Terus kemudian saya akan datang ke biro iklan. Biro iklan, saya ingin masang iklan untuk daerah wisata, ya. Misalnya di daerah daerah wisata Bromo misalnya ya, mau jalan ke sana. Saya ingin ada billboard di sini, ya, supaya orang kalau wisata melihat minum di situ, atau mungkin di pantai, ya, kalau melihat itu minum seperti ini, oke, gitu. Udah dia yang menyiapkan ya. Jadi mulai konsep pembuatan iklannya ya, sampai ngurus izinnya di tempatnya di situ ya, sampai kemudian pemasangan billboardnya selesai gitu. Itu namanya full service. Karena memang untuk bikin billboard itu sebenarnya kemampuan perusahaan itu berbeda-beda. Ya, ada spesialisasinya. Contoh, untuk bikin billboard ini yang model yang besi itu ada perusahaan kayak perusahaan teknik ya, karena harus masang fondasi, ada besi yang harus dilas, kemudian ada konstruksi. Ini ada di situ, ada perusahaan teknik di situ ya, ada perusahaan teknik, tentu ada perusahaan teknik yang lebih ahli ya kayak gitu ya. Terus kemudian masalah izin ini kadang-kadang berkaitan dengan birokrasi. Ada orang yang mungkin ahli di birokrasi. Jadi normalnya memang kalau di modern sekarang ini ada sesuatu yang memang dia itu ahlinya di situ. Nah, tapi biro iklan full service ini kita nggak perlu satu-satu kayak gitu. Kita langsung datang situ, dia yang ngurus semuanya. Ya, termasuk misalnya saya perusahaan di Surabaya, kemudian saya bilang ke perusahaan biro iklan di Surabaya, saya mau masang iklan, ya, saya ingin billboard
ini yang nanti akan ditempel oleh iklan saya itu harus terpasang di misalnya 10 kota besar di Indonesia. Sudah bukan urusan kita untuk mereka kemudian di Jakarta bagaimana, dia sudah ngurus, di Bandung bagaimana, misal di Jogja bagaimana, di Denpasar gimana, dia sudah ngatur ya, sudah ngatur semuanya. Itu namanya full service. Kalau zaman dulu ya kita ngurus satu persatu, datang ke Denpasar, datang ke Solo, datang ke Jogja, kayak gitu. Sekarang kayak gitu. Nah, maka ada beberapa ciri dari biro iklan full service. Yang pertama adalah bekerja untuk kepentingan klien. Ini membedakan kalau misalnya biro iklan tadi itu miliknya media massa contohnya. Karena apa? Kalau biro iklan miliknya media massa, maka dia bekerja berdasarkan media massa. Tadi itu. Jadi contoh misalnya iklan kita itu sebenarnya tidak cocok dengan media massa itu. Tapi karena yang datang itu adalah marketingnya dari media massa itu, dia akan memaksa iklan kan ditayang ke situ, bahkan kalau perlu didiskon, padahal belum tentu efektif. Ini kadang-kadang kita terjebak gitu karena merasa murah didatangi, ini kalau masang iklan di sini, padahal nggak cocok. Contoh misalnya produk kita ini adalah untuk golongan menengah atas, yang datang itu adalah AE-nya radio misalnya dangdut misalnya. Oh ini diskon ini gitu, yes, wah murah kan, kita masang iklan di situ. Tapi yang mendengarkan iklan itu nggak cocok dengan segmennya radio itu. Nah, ini sama aja, meskipun murah tapi nggak efektif ya. Kemudian berikutnya ada ini yang susah ya, makanya kemarin saya minta kalian belajar itu, yaitu di Superport, merencanakan kampanye ya, merencanakan kampanye. Tugas UTS kalian dan UAS kalian nanti ada kaitannya dengan ini. Kemudian melakukan kegiatan kreatif. Dan kemudian berikutnya adalah mengurus iklan kita di media massa. Itu sudah tanggung jawab mereka ya. Maka mereka salah satu perannya adalah sebagai media planner dan media buyer. Nanti kita belajar lebih detail tentang media planner dan media buyer. Maka kalau perusahaan itu menggunakan biro iklan full service, maka ada beberapa keuntungan. Yang pertama adalah kita sudah sudah menyerahkanlah mereka yang sudah mengurus semua, mereka bertanggung jawab, kita nggak perlu repot-repot. Siapa yang ngurus izinnya mereka? Siapa yang mau bikin konstruksi? Kan tentu ada kayak fondasi itu kan biasanya teknik sipil, sudah nggak ngurus ya kayak gitu. Ini kemudian kalau misalnya butuh model, siapa yang hubungi agennya ya, agen modelnya, urusannya sudah gitu. Jadi satu orang yang akan bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan kita. Kemudian berikutnya adalah menyederhanakan koordinasi. Saya cukup menghubungi si biro iklan nanti akan ada namanya AE, kalau di istilah kita namanya project manager. Ya udah, saya cuma menghubungi project manager. Mbak, Mas, agennya yang di Denpasar gimana? Beres Pak. Yang iklan di radio Surabaya sudah tayang, sudah Pak. Gitu. Nggak perlu kita kontak ke Denpasar sana, ke ke Pemda Denpasar. Pak, iklannya gimana, izinnya sudah keluar belum? Kita telepon ke radio Surabaya, Pak, iklannya enggak, cukup satu orang. Sederhana, kita nggak perlu banyak administrasi ya. Kemudian lebih objektif karena tadi itu misalnya contoh, dia tidak bekerja untuk media massa, maka dia bekerja benar-benar sesuai untuk kepentingan klien. Misalnya bukan karena lebih murah pasang iklan di situ kalau nggak ada kaitannya ya. Kemudian adalah mereka biro iklan yang full service ini benar-benar membantu kebutuhan pengiklan, yaitu adalah berorientasi penjualan ya. Kemudian karena mereka memang perusahaan biro iklan yang sudah sudah lama bekerja, kayak misalnya Matahari gitu ya, atau Indoed atau Pratama, itu mereka sudah berpengalaman. Mereka bikin iklan sudah mulai tahun 70-an itu yang saya tahu. Saya dulu langganan majalah iklan namanya Cakram, sampai sekarang masih ada itu. Cuma majalahnya yang sekarang yang nggak ada, nggak terbit lagi. Tapi saya dulu berlangganan, tiap bulan dikirim, ya, terbit tiap bulan. Itu perusahaan khusus media massa majalah yang khusus membahas tentang iklan di Indonesia. Atau kalau di luar negeri ada apa? Dulu saya langganan itu, ya. Lah, mereka ini sudah sangat ahli, ya sudah sangat ahli. Contoh dulu misalnya sekarang kayak masih ada tapi nggak segebiar dulu, ada namanya Citra Pariwara. Citra Pariwara ini penghargaan kepada iklan terbaik atau insan-insan periklanan yang the best itu. Nah ini karena mereka sudah pengalaman, ya mereka bikin iklan yang benar-benar bagus, yang kira-kira itu, dan kemudian memang dilombakan nanti kayak itu. Terus kemudian
di biro iklan ini yang full service ini memang mereka sudah apa ya, sudah memang perusahaan biro iklan ya lingkungannya nyaman, ya lingkungannya nyaman. Mungkin kapan-kapan saya minta kalian mungkin mencari video ya biro suasana biro apa namanya suasana biro iklan yang full service ini. Maka kalau kita lihat ya, maka biro iklan yang full service ini adalah mereka melakukan banyak kerjaan. Salah satunya adalah melakukan analisa industri. Melakukan analisa industri ya melihat pasar mana yang lebih peluang, entah domestik, ekspor, industri mana yang sekarang sudah mendapat perhatian. Ini penting juga ya, supaya kita ngomong, oh kita kan sebenarnya mesinnya sama. Ya, contoh aja lah kita bisnis nasi goreng, itu kan alatnya sama, yaitu wajan. Di wajan itu kita bisa bikin nasi goreng, bisa bikin mie goreng, ya kan, bikin capcay, bikin apa, kayak gitu sama. Nah, sekarang kemudian kan sama alatnya. Nah, sekarang banyak kebutuhan, misalnya nasi goreng, ya sudah kita bikin nasi goreng aja, sama dengan peralatannya. Kayak contoh misalnya, ini saya punya klien perusahaan namanya perusahaan Spoon. Tahu ya nggak teman-teman? Sesuatu yang namanya Spoon. Tahu Spoon? Ada yang tahu benda yang namanya Spoon? Ada yang tahu? Afifah? Tahu nggak? Pernah dengar nggak Spoon? Coba diam semua ini. Ya, Spoon itu dulu untuk bikin apa namanya? Untuk tas itu loh. Jadi kalau kalian datang di hajatan, misalnya tahlilan atau apa kan, kemudian diberi tas yang isinya makanan itu bahannya itu spoon ya. Terus kemudian ya rata-rata buat tas ya. Tapi sekarang ya contoh misalnya, sekarang orang-orang justru butuhnya adalah masker. Nah ini sekarang banyak yang kemudian masker itu bahannya adalah spoon. Ya, bahkan APD itu saya lihat bahannya adalah spoon. Dulu nggak ada. Ya, lebih dulu bahan untuk apa ya? Untuk lebih banyak untuk tas kayak gitu. Ya. Ini berarti melihat peluang industri. Kemudian juga menganalisa produk dan konsumen. Apa yang menjadi potensi pasar sekarang? Apa pola konsumsi yang berlaku? Ini kalau perusahaan biro iklan yang full service ya, karena memiliki itu ya. Kami dulu menamakan sebagai tim kreatif ya. Tim kreatif ini orang yang paling senior, 3-4 orang yang paling senior, mereka di situ. Jadi kalau klien datang, mereka ini yang akan menanganin apa namanya kepentingan klien, bahkan merencanakan strateginya kayak apa. Itu karena melihat ini juga ya. Contoh misalnya kita pernah dapat klien sabun ya. Nah, ini dia datang ke ke toko-toko melihat sabun ini peletakannya bagaimana. Nah, ini kalau klien ini memasukkan produk ini gimana supaya dilihat sama konsumen, supaya kemudian kayak gitu. Dan siapa aja pasarnya ya, maksudnya musuhnya kompetitor ya, karena memang sabun banyak tapi belum tentu kompetitor lah, karena sabun itu ada sabun kecantikan, ada sabun kesehatan, mungkin ada, itu sudah berbeda ya. Kemudian adalah menganalisa pasar tadi itu, melihat pasar, melihat peta persaingan, kemudian menganalisa konsumen, yaitu melihat perilaku konsumen. Sekarang perilaku konsumennya adalah lebih ke arah online misalnya ya. Nah ini kalau kita tidak bertindak, tidak mengikuti apa yang menjadi keinginan itu, ya kayak teman saya tadi itu, masih menunggu pembeli datang untuk makan di sini, padahal kemarin pemerintah melarang untuk makan di restoran atau apa ya akhirnya yang datang sedikit gitu. Kalau kemudian dia mengubah sistem bisnisnya karena pola perilaku masyarakat berubah, misalnya contoh masuk ke Shopee Food dan macam-macam sebangsa gitu, apalagi perusahaan-perusahaan yang kayak gitu tuh kadang-kadang memberikan promosi misalnya bebas ongkos kirim dan macam-macam ya, orang-orang malah lebih cenderung beli gitu, sudah nggak perlu antri, nggak perlu datang ke sana, harganya lebih murah. Kok bisa ya? Kemarin contoh ya, saya beli terang bulan ini normalnya harganya 20.000 ya, 20.000 ya. Saya beli kemarin lewat Shopee Food itu cuma 8.000. Saya tidak perlu ke sana, saya tidak perlu antri, nunggu di rumah. Waktu untuk nunggu di rumah biasanya dekat
mereka ini saya bisa tiduran, kemudian datang gitu, paket, bukan paket, saya lupa ngomongnya apa. Nah, itu udah 8.000. Ini contoh. Teman-teman ada yang punya pengalaman nggak beli makanan lewat online? Saya ingin berbagi nih, karena ponakan saya itu sering sekali beli kayak gitu, katanya lebih murah ya tentu yang menunggu yang promo-promo ini. Kalau teman-teman bagaimana? Nah, ini cewek-cewek khususnya. Siapa? Gracia Emmanuel pernah punya pengalaman beli makanan lewat online? Makanan siap saji ya, bukan makanan kayak snack-snack yang lewat dari marketplace ya, dari kayak restoran gitu. Gracia? Gracia? Halo Pak, pernah. Ya? Kenapa? Halo, pernah Pak. Ya, gimana pengalamanmu? Pernah. Ya. Pas itu salah order. Kamu pesan apa? Pas itu apa ya, paketan beli 1 gratis 1 gitu. Tapi yang dikirim tuh cuma 1 doang. Oh gitu. Iya. Beli apa tuh rencananya? Beli kayak nasi kotak gitu loh Pak. Harusnya kamu beli 1 gratis 1, berarti dapat 2. Ya, promonya gitu. Terus? Tapi dikasihnya tuh cuma 1. Katanya gitu. Promonya apa gitu. Habis. Hmm. Oh gitu. Nah, tapi nggak dikasih tahu ke saya. Harganya sama nggak? Kalau misalnya saya beli langsung ke tempat itu? Harganya sama, tapi beli 1 gratis 1 kan Mbak. Jadi sebenarnya seharusnya lebih murah. Lebih murah ya, lebih murah separuh. Tapi ini kan biasanya ada biaya penanganan sama biaya transport, biaya kirim itu. Dapat gratis Pak. Oh, pakai apa kamu itu waktu itu, Gracia? Gojek. Gojek berarti GoFood ya? Ya, GoFood. Ya, ini contoh ya teman-teman, perilaku yang sudah berbeda, karena dengan harga yang malah lebih murah dan tanpa susah payah kita malah dapat. Maka ini contoh perilaku masyarakat yang sudah berubah. Ya, saya sendiri masih belum menemukan strateginya ini supaya saya kadang-kadang kok nemunya justru lebih mahal, karena kalau tidak saya pakai voucher-voucher kayak gitu, itu normalnya yang harga terang bulan yang normalnya saya beli 20.000 jadinya 36.000 itu. Karena 20.000 ditambah biaya penanganan 4.000, ongkos kirimnya 10.000, jadi 34.000 malah lebih mahal, 2 kali lipatnya gitu loh. Ya harusnya 20 menjadi 36, 34, 36 tambah biaya apa gitu adminnya, pokoknya sekitar itu. Kok lebih mahal gitu. Tapi waktu itu saya ada voucher, saya pakai berapa sehingga cuma hanya bayar 8.000, sehingga menurut saya murah karena tinggal bayar separuhnya, sama konsepnya seperti itu. Tapi saya mencoba lagi masih belum menemukan strateginya. Mungkin ada yang mau cerita bagaimana strateginya supaya dapat barang murah lewat itu. Camelia, pernah punya pengalaman nggak Camelia Marsha dengan beli makanan lewat online? Ada Pak, ya pakai via vouchernya yang dapat dari Gojek itu Pak. Jadi caranya gimana caranya supaya dapat murah gitu? Mana ya? Kamu sering nggak? Kenapa Pak? Kamu sering nggak beli kayak gitu? Ya enggak juga Pak. Pokoknya kadang pas buka Gojeknya tiba-tiba udah dapat voucher gitu. Entah voucher buat ngegojeknya, ngegosen atau ngegofood gitu Pak. Nah, bagaimana kita mengetahui ada voucher itu gimana? Ya ngecek di aplikasinya Pak. Cuman cara dapat atau enggaknya kurang tahu pastinya Pak. Ya ini yang saya ingin banyak belajar itu. Maka mau belajar sama ponakan saya ini, kok kenapa dia bisa selalu dapat murah ini loh. Ya, ini contoh teman-teman masalah berkaitan dengan perilaku konsumen yang berbeda. Ya.
Oke. Kemudian adalah tujuan dan strategi pemasaran ini yang dilakukan sama Biro Iklan. Oh ya, analis tadi sasaran konsumen ya. Misalnya bagaimana mengemix antara strategi marketing ya. Marketing mix itu kan ada 4P ya, yang lama yang baru tambah 3P, yaitu adalah product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Ini kita harus mengatur juga ya. Memang itu sebenarnya bukan bagian dari Biro Iklan, tapi Biro Iklan bisa, tadi yang full service ini, bisa untuk memberikan konsultasi. Pak, Bu, yang price ini kalau bisa harganya dinaikkan aja. Lu kok tambah naikkan? Siapa yang beli? Nanti malah kalah kamu Tora, misal, contoh. Dulu contoh kasus ini adalah sepeda motor Harley Davidson. Ya. Sepeda motor Harley Davidson dulu ya dijual bebas ya, jadi dia kan pembuat sepeda motor ya kayak Yamaha, kayak Honda jual sepeda motor gitu. Tapi ketika banyak perusahaan-perusahaan dari Jepang masuk ya, kalah saingan karena mereka malah bisa bikin yang lebih murah tapi dengan kualitas bagus. Akhirnya dari konsultannya bilang, udah daripada kamu bersaing dengan mereka yang murah-murah tapi kualitas bagus, mending kamu bikin sepeda motor yang bukan untuk transport tapi untuk apa ya, gaya-gayaan, lifestyle atau buat kolektor kayak gitu. Akhirnya Harley Davidson yang dulu hanya ya juga bikin sepeda motor yang umum, sekarang dia bikin sepeda motor khusus ya, hanya kolektor, dijual lebih mahal, tambah laku malah. Jadi ini juga adalah salah satu strategi marketing mix ya, enggak berarti bahwa murah itu bisa lebih laku, kadang-kadang ya harus dinaikkan ya. Nah, seperti itu ya tentu kita dibantu sama tim marketing ya. Bagaimana ya. Kemudian strategi kreatifnya nanti kayak apa? Pakai model siapa? Sekarang yang lagi apa namanya? Yang lagi lari siapa? Gitu ya. Si Biro Iklan pasti tahu siapa model-model yang sekarang lagi terkenal gitu yang dipakai. Kemudian media apa kayak gitu. Lah, kemudian Biro Iklan ini untuk kita membayar ke mereka ini ada beberapa cara. Bisa komisi, yaitu adalah persentase dari nilai project. Misalnya nilai projectnya 100 juta, komisinya 10%. Ya kita bayar, dipotong 10% untuk mereka. Ya, bisa berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dipakai untuk membantu kita. Jadi selama mereka bekerja untuk kita, berapa jam, dikalikan 1 jamnya berapa. Ya. Tapi dua hal ini jarang ya di Indonesia ya. Kalau di luar negeri ya, khususnya yang main awas ini akan susah diterapkan di Indonesia ya. Yang banyak diterapkan di Indonesia itu fee ya, kayak kalau yang komisi itu gampangnya kayak kita naik taksi itu ya. Nah, kalau macet, kalau lama ya panjang ya, tambah ya. Main awas sama komisi seperti itu. Ya, maka orang-orang beli seneng ojek online, karena ojek online itu yang terakhir kayak fee, biayanya sudah ditetapkan. Saya ke sini harganya 10.000. Wes, udah kita tinggal tidur sopirnya lewat mana aja terserah, tetap saya bayar 10.000 ya kayak gitu. Nah, Indonesia menganut itu kadang-kadang ya, yaitu adalah fee. Nah, kalau struktur organisasinya ada ya kayak normal ya, ada account service, yaitu adalah bagian marketing mencari klien, kemudian media planner dan media buyer ini adalah yang menetapkan media mana iklan akan dipayangkan. Kemudian yang paling besar dari Biro Iklan itu adalah creative service, fotografinya, desainernya, perancang desain, pembuat video, ngedit video dan macam-macam. Oke, teman-teman, demikian mungkin kuliah hari ini, yaitu berkaitan dengan sistem manajemen periklanan. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada tugas nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita akhirin perkuliahan pagi ini. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.